Assalamualaikum teman-teman. Saya akan bercerita tentang mampir ke kedai Paloma di Desa Kurma. Sepertinya permadani ini akan segera mendarat, Kak. Celetuk ravioli sambil mencondongkan tubuhnya ke samping. Kepalanya mengintip-ngintip ke bawah, melihat-lihat daratan yang akan segera mereka singgahi berikutnya. Tangannya masih bergandengan erat dengan sang kakak. Ia terbangnya sudah agak pelan. Balas Vanila sambil ikut melihat ke bawah. Permadani merah muda mulai terbang pelan dan rendah. Rumpunan pohon kurma yang menjulang tinggi menjadi pemandangan dari atas ke bawah. Vanila mereka-reka. Lihatlah kebun kurma di mana-mana. Tampaknya ke arah rumpunan pohon. Tidak berselang lama, permadani itu terbang kembali dan hilang di balik awan meninggalkan mereka berdua. Ya, padahal belum bilang terima kasih sama permadaninya, urutu Ravioli. Ya sudah, bilang saja terima kasih sama Allah. Allah telah menolong kita hingga sampai di desa kurma ini. Ravioli mengangguk-ngangguk sambil tersenyum. Dia lalu mengandangkan kedua tangannya sambil berbisik pelan. Terima kasih ya Allah. Vanila tak tinggal diam. Dia pun ikut berdoa. Berterima kasih kepada Allah karena sudah selamat sampai di desa selanjutnya. Sebentar Oli, kata kakak masih penasaran. Sergah Vanila buru-buru ketika melihat Ravioli mulai melangkahkan kakinya. Vanila lalu duduk di atas tanah berpasir dan mulai membuka tas rajutnya yang berwarna hijau. Aku ingin tahu hikmah di desa kurma dalam permainan ular tangga negeri Lezato. Jelasnya sambil membuka alas permainan ular tangga. Ravioli yang penasaran buru-buru mendekati sang kakak. Dia lalu duduk di sebelah kanan Vanila. Matanya langsung tertuju pada kertas permainan yang sedang dipegang oleh Vanila. 3. Tiga, Ravioli kembali menggaruk-garuk kepalanya. Kepalanya terlihat aut-autan seperti burung dari permadani tadi. Apa yang artinya 3? Ngomong Ravioli. Pasti tahu jawabannya. Bentar lagi. Ayo berdiri. Ini seru Vanila sambil merapikan alas permainan ular tangganya. Dia lalu kembali berjalan diikuti oleh Ravioli yang masih bingung memikirkan makna dari kata 3 tadi. Kurma, kurma, kurma. Suara pedagang kurma terdengar bersahut-sahut. Pasar di desa kurma terlihat ramai sekali. Banyak pedagang menjajakan buah kurma di atas gerobak. Berbagai macam kurma tertata rapi di sana. Ayah Raja kalau lihat pasti akan memborong kurma-kurma di pasar ini. Ayah Raja kan suka sekali dengan kurma, celoteh Ravioli.
Matanya terus memandang penjual-penjual kurma yang terus berteriak-teriak menjajakan dagangan mereka. Iya, aku ingat. Ayah Raja gak pernah lupa makan kurma setiap pagi. Kata Ayah Raja, kurma adalah makanan kesukaan Rasulullah. Sebut Vanila. Aku juga ingat hadis yang Ayah Raja katakan kala itu. Katanya begini, siapapun yang pagi-pagi makan 7 buah kurma yang tumbuh di tanah berbatu-batu hitam atau mahina, dia tidak akan celaka oleh racun sampai kelentang. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Aku jadi rindu ayah dan ibu. Orangnya ke ravioli. Matanya mulai terlihat berkaca-kaca. Vanila yang melihat adiknya menjadi ikut sedih. Dia mengerti sekali perasaan rindu adiknya kepada ayah dan ibu. Namun, dia harus berpura-pura kuat agar ravioli tetap bersemangat sampai perjalanan permainan ular tangga ini selesai. Jangan sedih, permainan kita sebentar lagi selesai. Pasti kamu akan segera bertemu ayah dan ibu. Vanila sambil memeluk adik semata wayang. Ravioli membalas pelukan kakaknya dengan erat dan kasih. Wah, ada yang jual hais. Kamu marah terus, tak jauh dari para penjual kurma. Saya sudah bangun. Hais? Apa itu hais? Ravioli yang matanya masih terlihat senggang cemukan mencari-cari penjual hais. Hais adalah mobil campuran kurma, susu, dan minyak samin. Itu makanan kesukaan Rasulullah juga. Oh, itu ya. Ayah Raja pernah cerita, suruh Vanila bersemangat. Matanya terlihat berbinar, memandang kedai berwarna kuning. Yuk, kita ke sana. Akhirnya lagi sambil menarik dengan ravioli. Ravioli belum sempat menjawab. Tubuhnya langsung terseret oleh sang kakak menuju kedai penjual hais. Aku mau pesan hais, bisik Vanila ketika sudah berada di depan kedai penjual hais. Kamu mau? Jawab Vanila. Enggak ah, aku mau makan kurma saja. Sepertinya di sini juga jual kurma. Mata ravioli berkeliaran ke dalam kedai. Dia melihat beberapa kotak kedai kayu yang berisikan berbagai macam kurma. Silakan masuk. Silakan masuk anak-anak. Pemilik kedai itu menyambut kedatangan Vanila dan ravioli dengan ramah. Vanila dan ravioli membalasnya dengan tersenyum. Pasti ini adalah Paloma. Aku mau hais satu, paman. Suruh Vanila bersemangat. Adikku sepertinya tidak mau beli kurma. Belum beli kurma. Oh, silakan. Adikmu bisa memakan kurma itu dengan gratis. Setiap orang yang membeli hais di sini
bisa makan kurma sepuasnya. Wah, seru Vanilla dan Ravioli kompak. Mata mereka langsung berbinar-binar memandangi kotak-kotak kayu berisi beraneka macam kurma. Penjual Hais tersebut tersenyum melihat ulah kakak beradik itu. Dia lalu segera kembali ke dapur kecilnya di dalam kebun itu. Dia meracik Hais bersama Vanilla. Ravioli lalu berjalan ke arah kotak-kotak kayu yang berisi. Dia memandangi kurma-kurma itu satu persatu. Banyak sekali jenisnya, demamnya bingung. Kepalanya kembali menggaruk-garuk kepalanya seperti biasa. Kamu mau kurma apa, Oli? Kurma apa yang disukai Rasulullah, Kak? Tanya Ravioli sambil terus memandangi kurma yang ada di hadapan. Raja pernah bercerita kisah dari Jabir bin Abdullah. Pak, Rasulullah suka berbuka puasa dengan kurma basah pada musimnya. Kalau nggak ada, beliau bisa berbuka dengan kurma kering. Jawaban Nila mantap. Dia hafal betul dengan kisah-kisah yang pernah ayah raja ceritakan menjelang tidur. Ravioli melongo sambil mengangguk-anggukkan kepala ketika mendengar sepenggal cerita dari kakaknya. Dia lalu mengambil kurma dalam jumlah banyak. Kedua tangannya yang masih mungil terlihat penuh berisikan kurma. Jangan banyak, Oli. Rasulullah makan kurma dalam jumlah ganjil. 3, 5, atau 7. Ya, timpal Ravioli. Dia lalu mengembalikan beberapa kurma ke dalam kotak kayu. Di tangan mungilnya kini tersisa 7 buah kurma yang siap dimakan. Setelah mengambil kurma, Vanilla dan Ravioli pun segera duduk. Ada beberapa kursi kayu di dalam kedai itu. Tak lama kemudian, paman penjual Hais datang menghampiri mereka. Beliau membawa semangkuk Hais di tangannya. Wangi sekali, cetus Ravioli. Matanya menutup ketika mencium aroma yang keluar dari semangkuk Hais yang baru datang. Hidungnya yang mancung pun terlihat kembung kempis. Paman penjual Hais tertawa kecil melihat ulah Ravioli. Vanilla segera memakan Hais dari mangkuknya secara perlahan-lahan. Sedangkan Ravioli mulai bersiap makan kurma-kurma yang baru saja diambilnya. Namun belum sempat dia memakannya, tiba-tiba dia merasa penasaran pada nama kedai yang terukir di dalam kedai. Paman, mengapa kedai Hais ini bernama kedai 3 Paloma? Tanyanya bingung. Apakah ini adalah kedai yang ketiga milik paman? Paman Loma tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Bukan anakku, jawabnya pelan. Paman suka dengan angka 3. Angka 3 mengingatkan paman pada kebiasaan Rasulullah saat makan. Apa itu? Tanya Ravioli tambah penasaran. Vanilla yang mendengarkan pembicaraan itu langsung menghentikan makannya. Dia ikut menanti jawaban paman Loma. Rasulullah selalu makan menggunakan 3 jarinya, yaitu ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Kemudian beliau selalu menjilatnya, tengah, telunjuk, lalu ibu jari. Ketika selesai makan, iya, jawab teman-teman. Oh gitu ya,
ya. Jadi aku ini ya. Memegang sebutir kurma dengan menggunakan tiga jari. Paman Loma mengangguk-angguk pelan sambil tersenyum melihat tangan Ravioli. Terima kasih Paman. Sama-sama nak. Lakukanlah setiap engkau makan. Jangan lupa menjilati ketika jarimu setelah selesai makan. Pesan Paloma. Ravioli dan Vanila mengangguk-anggukkan kepala sambil tersenyum. Paman Loma lalu kembali melayani pengunjung lainnya yang baru datang. Kakak beradik itu kemudian saling berpandangan. Aku sudah tahu tulisan tiga di kotak permainan ular tangga kita, Kak, ujar Ravioli bangga. Ya, sesuai nama kedai ini ternyata ya, Kak. Ayo, cepat habiskan. Kita harus segera melanjutkan perjalanan. Vanila dan Ravioli menghabiskan habis dan rumah. Mereka segera meninggalkan kedai tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Vanila dan Ravioli menghentikan langkah di sebatang pohon kurma. Mereka lalu duduk bersandar di bawahnya. Vanila mengeluarkan perlengkapan permainan ular tangga dari tas rajutnya. Sudah siap? Tanya Vanila. Ravioli mengangguk. Emas itu, mereka kemudian menggoyang-goyangkan gelas kecil yang terbuat dari emas itu bersama-sama. Dadu keluar dari dalam gelas dan menggelinding ke arah kaki Vanila. 6! Seru Vanila sambil memungut dadu tersebut. Tangga kakak, seru Ravioli melompat kegirangan setelah mengetahui kotak ke-6 pada alas permainan ular tangga itu bergambar tangga ke atas. Lalu, di mana tangganya? Tanya Vanila polos. Tenang Kak, sebentar lagi tangga itu akan muncul. Permainan ular tangga kita kan ajaib. Sudah tahu kamu. Krek, krek, krek. Tiba-tiba tanah berpasir di sekitar mereka tampak retak. Gempa bumi! Gempa bumi? Tanya Vanila panik. Ravioli tak menjawab. Dia masih kaget memandang tanah di dekatnya retak-retak. Namun, sebuah tangga dari kayu pelan-pelan menyembul keluar dari dalam tanah. Tangga, Kak, benar kan? Seperti yang kubilang, seru Ravioli bangga. Iya Kak, ayo kita naik Kak. Vanila dan Ravioli kemudian menaiki tangga yang menjulang tinggi ke atas bila dilihat dari bawah. Akhir dari tangga itu tidak ketahuan. Vanila dan Ravioli terus menaiki tangga itu. Mereka pun sama sekali tidak mengintip ke bawah. Mereka takut akan timbul perasaan mau jatuh bila tiba-tiba melihat ke bawah. Teman-teman, cerita dari kedai kurma Paloma tersebut sudah selesai. Kesimpulan dari cerita tersebut mengandung makna, yaitu ada sebuah hadis dari Ka'ab bin Ujrah berkata, aku melihat Rasulullah SAW makan dengan menggunakan 3 jarinya, ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Kemudian
Aku menyaksikan beliau menjilati jari tengah telunjuk lalu mengejar. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.